Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warning, video ini berisi review buku ajar Arab Melayu untuk memenuhi tugas final test. Mata kuliah kajian Arab Melayu yang diampu oleh Ibu Siti Rahmah MPD. Persembahan dari kelompok 3 yang beranggotakan Widya Astuti, Mona Mawaddah, dan Maya Rahma Sarita. Kami akan mereview buku dengan judul Pelajaran Tulisan Arab Melayu untuk SDMI kelas 4. Pengarang Fadilah OMSAG, Dr. Randa Tuti Hidayati, dan Dr. Randa Nurhuda Ahmad. Oke, untuk daftar isi itu ada 2 bagian. Yang pertama, mengenal kata bersuku kata 2. Yang kedua, itu ada mengenal kata dasar pada kalimat. Kita bahas yang pertama dulu. Mengenal kata bersuku kata 2 itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, kata bersuku kata 2 untuk bunyi A terbuka dan U tertutup. Yang kedua, kata bersuku kata 2 untuk bunyi A terbuka dan E tertutup. Dan yang ketiga, kata bersuku kata 2 untuk bunyi E lemah terbuka dan U terbuka. Lalu bagian yang kedua, mengenal kata dasar pada kalimat. Itu berisi contoh-contoh kata dasar. Selanjutnya ada contoh kata yang memiliki bunyi U dan A pada kalimat sederhana. Yang selanjutnya ada contoh kata yang memiliki bunyi A dan E pada kalimat sederhana. Dan yang terakhir itu contoh kata yang memiliki bunyi E lemah dan U pada kalimat sederhana. Selanjutnya, isi materinya itu yang pertama ada pengenalan suku kata. Suku kata terbuka adalah suku kata yang huruf akhirnya itu huruf vokal, huruf atau huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Lalu, suku kata tertutup itu adalah suku kata yang akhir hurufnya itu konsonan. Kita masuk pembahasan yang pertama. Kata bersuku kata 2 untuk bunyi U terbuka dan A tertutup. Cara penulisannya, yang pertama, kita perhatikan yang nomor pertama, suku kata pertama berbunyi U terbuka, sedangkan huruf U ditulis dengan huruf waw. Coba kita lihat contoh yang pertama, itu ada kata kupas. Nah, KUPAS itu untuk huruf Latinnya. Coba kita lihat, huruf K itu diwakilkan dengan huruf kaf dan huruf U. Coba kita perhatikan huruf U. Huruf U itu ditulis dengan huruf waw, seperti itu karena dia di tengah kata. Jadi huruf U di tengah kata itu ditulis dengan huruf waw, seperti itu. Kita lanjut yang kedua. Suku kata kedua berbunyi A tertutup, sedangkan huruf A tidak ditulis alif. Nah, coba kita lihat. Contoh yang kedua, di sebelahnya itu ada kata murah. Nah, huruf M itu diwakilkan dengan huruf mim. Coba lihat huruf U, seperti yang contoh yang pertama, diwakilkan dengan huruf waw. Dan kenapa di situ tidak ada alif untuk kata untuk huruf A? Karena memang kita tidak perlu menuliskan huruf alif di situ. Langsung saja huruf ro bertemu dengan huruf H, yaitu bacaannya langsung saja murah, seperti itu. Lanjut yang ketiga.
Jika huruf pertama diawali huruf vokal atau hidup, maka ditulis dengan lambang alif. Nah, di sini jika huruf pertama, coba kita perhatikan, huruf pertama diawali dengan huruf vokal atau hidup, maka ditulis dengan lambang alif. Nah, kita lihat contoh yang pertama, itu ada kata ubah. Nah, kenapa sih huruf U pada awal kata ini tidak ditulis dengan huruf waw? Sedangkan pembahasan yang kita pertamakan, huruf U itu digantikan dengan huruf waw. Karena huruf U ini huruf vokal yang berada di awal kata, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan huruf waw. Maka kita tuliskan dengan lambang alif saja. Dibacaannya ubah. Dan kata yang pertama, contoh yang kedua, ada kata ulat. Nah, jadi di situ huruf U-nya tidak ditulis dengan waw, tapi ditulis dengan alif karena dia diawali dengan huruf vokal atau huruf hidup, seperti itu. Selanjutnya, kata bersuku kata dua bunyi A terbuka dan A tertutup. Cara penulisan, yang pertama, suku kata pertama berbunyi A terbuka sehingga huruf A ditulis. Yang kedua, suku kata kedua berbunyi A tertutup sehingga A tidak ditulis. Contoh, kata masak, mah, itu A terbuka sehingga huruf A ditulis. Sedangkan kata sak itu A tertutup sehingga A tidak ditulis. Contoh yang lain yaitu kata latah. Yang ketiga, jika suku pertama diawali huruf vokal atau hidup, maka dituliskan dengan lambang alif. Contoh, kata ayam, kata asam. Selanjutnya, kata bersuku kata dua bunyi E lemah terbuka dan U terbuka. Cara penulisan, yang pertama, suku kata pertama berbunyi E lemah terbuka, huruf E lemah tidak ditulis. Yang kedua, suku kata kedua berbunyi O terbuka, maka huruf O ditulis dengan waw. Contoh, kata beku hanya terdiri dari 3 huruf. Karena B itu E lemah, maka huruf E lemah tidak ditulis. Sedangkan ku itu huruf O terbuka, maka huruf O-nya ditulis. Contoh lain, kata tebu. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Semoga dengan adanya penjelasan yang kami sampaikan tadi dapat menambah ilmu kita semua. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.